Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raffi Nur Hakim dari jurusan Tradisi Biologi semester 4 B dengan NIM 1908106051. Kali ini saya akan melakukan sebuah praktikum, yakni menjelaskan tentang suksesi. Nah, apa sih suksesi itu? Suksesi merupakan suatu proses perubahan berlangsung satu arah secara teratur yang terjadi pada suatu komunitas dalam jangka waktu tertentu hingga berbentuk komunitas baru yang berbeda dengan komunitas semula. Dengan perkataan lain, suksesi dapat diartikan sebagai perkembangan ekosistem tidak seimbang menuju ekosistem seimbang. Suksesi terjadi sebagai akibat modifikasi lingkungan fisik dalam komunitas atau ekosistem. Akhir proses suksesi ini yaitu terbentuknya suatu komunitas yang klimaks atau kompleks. Nah, contoh dari suksesi yaitu peristiwa suksesi yaitu kejadian di Gunung Krakatau, Banten pada tahun 1883. Gunung Krakatau tersebut meletus. Semua kehidupan di Gunung Krakatau tersebut musnah. 100 tahun kemudian ternyata di Gunung Krakatau tersebut sudah terbentuk hutan kembali. Bagaimana proses pembentukan kembali komunitas di Gunung Krakatau tersebut? Mula-mula yang berkoloni adalah sejenis lumut, krak atau lichen, dan beberapa jenis lumut tertentu. Nah, asam-asam yang diekskresi oleh lichen atau lumut itu menghancurkan substrat batuan dan menyediakan sedikit tanah. Partikel tanah tambahan terbentuk karena penghancuran oleh iklim dan terbawa angin. Penghancuran dan pembusukan terhadap lichen dapat menambahkan sedikit humus sehingga lumut lain menetap. Setiap musim terdapat pertumbuhan baru yang lama membusuk dan menyediakan humus. Tidak lama kemudian tersedia cukup tanah untuk paku-pakuan dan kemudian tumbuh rumput-rumputan, kemudian semak perdu. Keadaan ini menyediakan kondisi pertumbuhan yang amat baik untuk biji-biji tumbuh-tumbuhan tinggi ya, atau yang kita sebut yaitu pohon. Nah, faktor-faktor apa saja sih penyebab dari suksesi ini? Yaitu yang pertama iklim. Nah, iklim ini menjadi faktor utama dalam proses suksesi ini berlangsung. Dengan iklim maka akan meningkatkannya lumut-lumut seperti hal tadi yang sudah saya berikan contoh. Terus yang kedua topografi. Nah, topografi ini terdiri dari erosi. Ya, erosi juga terdapat pengendapan denudasi dan biotik sehingga bisa menyimpulkan terjadinya suksesi. Nah, faktor yang mempengaruhi proses suksesi ini yang pertama yaitu luasnya habitat asal yang mengalami kerusakan. Yang kedua, jenis-jenis tumbuhan di sekitar ekosistem yang terganggu. Yang ketiga, kecepatan pemancaran biji atau benih dalam ekosistem tersebut. Yang ketiga, iklim terutama arah dan kecepatan angin yang membawa biji tersebut. Terus yang kelima, jenis substrat baru yang terbentuk. Nah, tahapan-tahapan suksesi yang pertama yaitu fase nudasi. Ya, proses awal ini terjadi pertumbuhan pada lahan terbuka atau kosong. Terus yang kedua, fase migrasi. Proses ini hadirnya biji-biji tumbuhan, spora dan lain-lain. Yang ketiga, fase eksesis. Ya, proses ini kemantapan pertumbuhan biji-bijian tersebut. Terus yang keempat, fase reaksi. Proses ini persaingan atau kompetisi antara jenis tumbuhan yang telah ada atau hidup dan dipengaruhi terhadap habitat setempat. Lalu fase yang terakhir yaitu fase stabilitas. Proses manakala populasi jenis tumbuhan mencapai titik akhir kondisi yang seimbang di dalam keseimbangan dan kondisi habitat lokal maupun regional.
Nah, apa sih macam-macam dari suksesi ini? Yang pertama ada suksesi primer. Nah, suksesi primer ini adalah perkembangan vegetasi mulai dari habitat yang tidak bervegetasi serta mampu melewati terhadap tahapannya tanpa gangguan dari luar sampai pada masyarakat yang stabil atau klimaks. Terus yang kedua yaitu ada suksesi sekunder. Nah, suksesi sekunder ini terjadi apabila suatu proses suksesi normal atau ekosistem alami terganggu atau dirusak kebakaran peradangan, penebangan secara selektif, penggambaran, dan banjir. Contohnya kegiatan manusia yang menimbulkan gangguan tersebut yaitu seperti tadi banjir dan penebangan pohon liar. Nah, terima kasih. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.